Selamat datang di Cerpen Romantis. Sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu. Selingkuh dibalas selingkuh, Bab 8. Seminggu sudah berlalu, hubungan Damian dan Adelia semakin dekat. Sedangkan hubungan Haikal dan Karin selalu dipenuhi drama pertengkaran. Karin sudah keluar dari rumah sakit, dia masih terlihat kesal pada Haikal. Hingga dia selalu menyalahkan Haikal dengan apa yang menimpanya. "Rin, sudahlah. Semua sudah terjadi, kamu kan masih bisa hamil lagi. Lagi pula, kita punya Satria, Rin. Fokus saja dulu mengurus Satria," ujar Haikal memberikan pengertian pada Karin. "Segampang itu jawabanmu, Mas. Aku yang merasa kehilangan merasakan sakit. Aku yang menginginkan anak itu, Mas." Peki Karin. Karin bermaksud, jika Haikal memiliki banyak anak darinya. Sudah pasti, Haikal akan mendapatkan banyak warisan dari orang tuanya, tanpa Karin tahu. Kalau saat ini, keluarga Haikal tak memiliki apa-apa. Karin tahu, dengan Damian sebagai Om Haikal, seorang pengusaha sukses. Dia berpikir, kekayaan Damian didapat dari perusahaan keluarga. Dan jelas ada pembagian untuk Pak Heru Papa Haikal. Karin berpikir akan membujuk Haikal untuk meminta hak warisnya nanti, setelah anak keduanya lahir. "Aku capek sama kamu, Rin, kamu terlalu egois," bentak Haikal geram. "Kamu bilang capek, setelah apa yang aku korbankan untuk kamu? Kamu tahu apa yang terjadi, jika orang di luar sana tahu, kalau aku merebut kamu dari Adele. Mereka akan menghujat aku, Mas. Akan membuli aku, dengan sebutan pelakor. Apa kamu pernah berpikir sampai ke situ? Kehidupan aku hancur, Mas, hancur." Peki Karin tak terima dengan ucapan Haikal. "Aku mati-matian memberikan kamu keturunan. Agar kamu dan keluargamu bisa merasakan memiliki anak dan cucu. Hal yang tidak akan pernah kamu dapatkan dari Adelia, perempuan mandul itu." Bentak Karin, makin emosi. Plak! Satu tamparan kuat dilayangkan Haikal pada Karin. Membuat Karin memegang pipinya, yang terlihat memerah. Haikal tidak terima, jika Karin mengatakan Adelia mandul. Karena Adelia tidak mandul, dia hanya sedang sakit. Hanya saja, mamanya yang terus mendesak Haikal untuk menikah lagi. "Kamu nampar aku, Mas. Kamu nampar aku karena perempuan itu?" Peki Karin histeris, membuat ibunya datang. "Haikal, Karin. Kenapa lagi kalian? Kepala ibu pusing melihat kalian, selalu bertengkar di rumah ini. Lama-lama tinggal di sini bisa stres ibu." "Bu, lelaki ini beraninya menamparku," adu Karin. "Keluar kamu, Mas, keluar," bentak Karin emosi. "Ini rumahku, tidak sepantasnya kamu mengusirku," balas Haikal pongah. "Apa kamu lupa kita punya Satria? Rumah ini jelas untuk Satria, bukan kamu ataupun aku. Keluar kamu!" teriak Karin geram. "Rin, kamu gila. Kamu yang gila, Mas. Aku benci kamu. Kamu beraninya berbuat kasar kepadaku. Haikal, kamu keluar dulu, biarkan Karin tenang. Mungkin dia masih syok, karena kehilangan anaknya. Lebih baik kamu mengalah, dan jangan bertindak kasar padanya," ujar Bu Warsi membela anaknya. Haikal segera pergi, kepalanya semakin pusing. Menghadapi tingkah Karin, yang makin hari semakin menjadi-jadi. "Del, sepertinya kita harus segera mempersiapkan segala keperluan pernikahan kita," ujar Damian memegang itunya Adele. "Apa kita harus buat pesta besar, Om?" tanya Adele. "Semua tergantung kamu. Jika kamu menginginkannya, kenapa tidak? Aku rasa tidak perlu. Cukup kita berdua saja yang tahu, Om. Aku tak ingin mengumbar-umbar. Biarlah orang tahu dengan sendirinya, yang jelas kita sudah sah. Apa tidak jadi masalah nantinya?" "Kenapa jadi masalah? Kamu tidak merebutku dari siapapun. Jika kamu mengenalkanku sebagai calon istri, aku tidak yakin dengan keluargamu. Haikal bisa saja mengganggu kita, ataupun berusaha menggagalkannya." "Kamu masih berharap pada Haikal?" tanya Damian serius. "There is no place for traitors," jawab Adelia tegas. "Dia tak akan memberikan ruang untuk Haikal,
bisa tumbuh di hatinya lagi. Bagi Adelia, pengkhianat tetaplah pengkhianat. Tidak akan ada yang bisa merubahnya. Good girl, ujar Damian mencium kening Adelia sekilas. Mereka lelaki dan perempuan dewasa, pasti butuh akan sentuhan. Terkadang Damian tak tahan untuk tidak mencium Adelia. Jika itu masih tahapan wajar, Adelia tak mempermasalahkannya. Bu, perhiasanku hilang, pekik Karin. Melihat tidak ada lagi kotak perhiasannya di lemari, saat akan menyusun baju Haikal. Ada apa, Rin? Tanya Bu Arsi. Bu, ada maling. Perhiasanku hilang semua, Bu, ucap Karin menangis. Mana mungkin ada maling, Rin? Semua isi rumah masih ada, dan pintu juga tertutup rapat. Ini komplek perumahan elit. Tidak mungkin ada maling yang berani masuk, ujar Bu Arsi tak percaya. Lalu siapa yang mengambil perhiasanku, Bu, kalau bukan maling? Cuma itu yang aku punya, isak Karin menangis. Coba tanya pada Haikal dulu, Rin. Mungkin dia yang menyimpannya, karena cuma dia yang bisa masuk ke dalam kamar ini bebas. Iya Mas Haikal, pasti dia pelakunya, Bu. Gumam Karin, mengusap air matanya. Ia mengambil ponsel untuk menghubungi Haikal. Tut, tut. Tidak ada jawaban dari Haikal, membuat Karin bertambah kesal. Bu, bagaimana kalau perhiasannya dijual sama Mas Haikal? Jika itu terjadi, aku minta cerai saja, Bu. Aku nggak ikhlas, Mas Haikal menjual barangku. Hus, jangan sembarang bicara, Rin. Kamu baru saja keguguran, tidak baik berprasangka buruk pada suami sendiri. Aku bisa cari suami lebih kaya lagi daripada dia. Aku nggak mau, kalau hidup melarat sama Mas Haikal. Rumah ini akan aku minta untuk Satria, jawab Karin frustasi. Kepala ibu bertambah pusing, melihat kalian terus-menerus bertengkar, Rin. Bisa stres ibu. Ujar Bu Arsi pergi dari kamar Karin. Awas saja kamu pulang, Mas. Aku minta ganti 2 kali lipat perhiasanku, kalau kamu tidak mampu. Silahkan pergi dari rumah ini, aku bukan tempat singgah lelaki keras sepertimu, umpat Karin kesal. Mau yang itu, Mbak? Tunjuk Adele pada salah satu cincin berlian. Saat ini, Damian sedang menemani calon istrinya, belanja untuk keperluan pernikahan mereka. Om, gimana yang ini cantik? Tanya Adele memastikan. Cantik, jawab Damian singkat. Salah satu pelayan toko melihat Adele tersenyum, mengenakan cincin berliannya. Lalu beralih menatap Damian, apa mereka om dan keponakan? Kalau sugar baby, sepertinya tidak mungkin. Usia mereka tidak terpaut jauh, Damian juga tidak terlalu tua. Mau yang ini saja Mbak, pinta Adele sama pelayan toko. Ambil 1 set saja, Del, biar serasi. Ujar Damian, kemudian diangguki oleh Adele. Mbak, saya mau 1 set ya. Pinta Adele pada pelayan itu. Beruntung sekali memiliki om seperti Anda. Tuan sangat baik kepada keponakannya, ucap sang pelayan tersenyum. Dia bukan keponakan saya, tapi calon istri saya. Tegas Damian, membuat Adelia tertawa geli. Dan sang pelayan menutup mulutnya. Maaf, Tuan maaf saya tidak tahu. Tidak masalah, Mbak. Lelaki di samping saya ini, tidak pemarah kok, sudah jinak. Jawab Adele sambil tertawa kecil, membuat Damian kesal. Setelah membayar, Damian segera keluar. Moodnya tiba-tiba berubah. Karena Adelia hanya tertawa, saat pelayan itu menyangka mereka om dan keponakan. Om, jangan marah. Bujuk Adele, sambil bergelayut manja di lengan Damian. Kamu masih mau belanja? Tanya Damian dengan wajah datar. Masih, jawab Adelia cepat. Aku tidak mau ada panggilan om lagi, Del. Itu membuat aku malu, ungkap Damian jengkol. Lalu, om mau dipanggil apa? Mas, jangan samakan aku dengan Haikal. Celetuk Damian merajuk. Lalu, Adelia gemas sendiri, melihat Damian yang tengah merujak. Jangan pasang wajah cemberut, sayang. Kamu terlihat lebih galak, ucap Adelia. Menangkup kedua pipi Damian gemas, lalu menciumnya sekilas.
Del, sebentar lagi kita akan jadi suami istri. Dan jarak kita pun tidak begitu jauh, jadi jangan perlakukan aku seperti om kamu. Aku itu calon suamimu, tegas Damian memberitahu. Oke, oke. Maafkan aku, om, sayang. Aku tidak akan memanggil om lagi. Ujar Adele, tersenyum membujuk Damian. Ayo belanja lagi, ajak Damian yang moodnya mulai membaik. Adelia bergelayut mesra di lengan Damian, dan lelaki itu tampak menikmati itu semua. Dia suka, di saat Adelia bermanja-manja dengannya. Dia suka, di saat Adelia merajuk dengannya. Dan dia suka, saat Adelia cemburu padanya. Dunianya seakan hidup kembali, sejak berpacaran dengan Adelia. Damian berpikir, kenapa tidak dari dulu Haikal ketahuan selingkuh, agar dia bisa memiliki Adelia dari awal. Sudah seminggu lebih, Haikal tidak pulang ke rumah. Dia dan Karen stres memikirkan perceraiannya dengan Adele. Haikal sekarang lebih banyak uring-uringan, dia sedang mencari cara untuk bisa kembali pada Adelia. Kamu kenapa tidak pulang, Kal? Anak dan istrimu menghubungi Mama. Dia memintamu pulang, ponselmu juga mati. Kalau ada masalah itu diselesaikan, tidak usah main pergi dan gak pulang. Ujar Bu Fatma menasehati anaknya. Malas, Mam. Setiap pulang, pasti bertengkar terus. Aku sengaja mematikan ponsel, karena kalau Karin menghubungiku, hanya untuk mengajak bertengkar, jawab Haikal malas. Kata Karin, Satria dari kemarin nanyain kamu. Pulanglah, semua bisa dibicarakan baik-baik. Kamu juga di sini tidak ada pekerjaan, Kal, Mama sudah tidak ada lagi uang. Ini semua kan maunya Mama juga, jadi Mama saja yang bicara sama Karin. Haikal, sejak kapan kamu jadi pengecut seperti itu? Bentak Bu Fatma geram. Sejak Mama minta aku, buat selingkuhi Adel, jawab Haikal enteng. Jangan menyalahkan Mama, Kal. Kamu juga menikmatinya, bahkan kalian sudah punya anak 2. Ucap Bu Fatma, mengangkat jari tangannya 2. Dengan nada emosi, karena Haikal dan suaminya mulai menyalahkan dirinya. Mam, tapi awalnya aku tidak mau. Aku ingin izin pada Adele, tentang permintaan Mama. Tapi Mama yang melarangku. Kamu gila. Mana ada, istri yang akan membiarkan suaminya menikah lagi. Adelia itu mandul, tidak bisa memberikan kamu keturunan. Untuk apa kamu punya harta banyak, tapi tidak punya anak? Tidak ada keluarga kita yang tidak punya keturunan. Kecuali Damian, mungkin dia tidak tertarik pada perempuan, ketus Bu Fatma. Lagi pula, Damian adik dari papamu. Bukan adik Mama, lanjutnya semakin ketus. Mam, jangan bawa-bawa Damian, setiap orang berhak hidup dengan caranya sendiri. Kalaupun Damian tidak menyukai perempuan, itu haknya. Mungkin dia belum menemukan perempuan yang bisa membuatnya bahagia. Jawab Pak Heru membela Damian. Dia dan Adele cocok, sama-sama ditinggal selingkuh, jodohkan saja mereka. Ups. Mama lupa, adikmu itu tidak doyan perempuan, ujar Bu Fatma terkekeh, seolah-olah mencemooh Adele dan Damian. Pak Heru menggelengkan kepala, melihat tingkah istrinya. Dulu dia dan Fatma dijodohkan. Saat Haikal lahir mereka pernah cekcok, dan ingin bercerai. Tapi orang tuanya tidak menyetujui perceraian. Karena Fatma lumayan berasal dari keluarga kaya, hingga akhirnya semua kekayaannya habis. Karena Fatma terlalu suka berfoya-foya. Dan setelah Haikal menikah dengan Adele, Haikal yang menjadi tulang punggung keluarga, dia yang memberikan bantuan. Sehingga mamanya masih memperbolehkan Haikal mempertahankan Adele. Tapi setelah bercerai, malah Haikal kembali ke rumah mereka. Belum lagi Fajar, yang saat ini juga pengangguran, karena dipecat Adele. Saat ini mereka masih bisa bertahan hidup, karena Damian berbaik hati. Untuk memberikan bantuan pada kakak lelakinya itu. Jika tidak ada bantuan dari Damian, entah bagaimana kehidupan mereka. Pak Heru sendiri tidak memiliki pekerjaan, setelah usahanya bangkrut. Mam, tidak ada lagi harta yang aku punya, sejak bercerai dari Adele. Semuanya jadi milik Adele, ungkap Haikal lunglai. Bagaimana bisa, semua milik Adele? Kamu yang bekerja keras selama ini, Kal. Adele hanya duduk manis di rumah,
minta pembagian gonog ginilah. Aku belum sempat mengalihkan hartanya. Lagi pula, Adele perempuan yang cerdik tidak seperti yang aku kira. Dia sudah lebih dulu mengamankan barang-barang berharga dan memblokir semua kartu yang aku punya. Bodoh. Kamu kenapa bisa kecolongan? Tapi Karin, punya tabungan kan selama kalian menikah? Kamu kan banyak memberikan dia uang selama ini? Entahlah, Mam. Yang aku tahu, kemarin ada beberapa perhiasan dan sudah aku jual. Untuk biaya rumah sakit, saat Karin keguguran. Ada sisa sekitar 20 juta di tanganku. Rencananya akan aku kembalikan pada Karin. Bawa sini. Mama sudah tidak ada uang. Pinta Bu Fatma. Haikal segera masuk ke dalam kamarnya, mengambil uang 15 juta dan memberikan 10 juta pada mamanya. Mama pegang ini. Ini 5 juta lagi untuk Karin. Dia pasti akan menanyakannya nanti. Sudah, bawa sini untuk mama saja. Karin pasti punya tabungan banyak, ujar Bu Fatma Hejo. Menyambar uang 5 juta lagi dari tangan Haikal. Mama lebih butuh daripada Karin, apalagi kamu bakal sering di sini. Ujar mamanya, pergi meninggalkan Haikal. Enak saja dikembalikan pada Karin, dia sudah menikmati selama ini uang Haikal. Ini untukku saja, lumayan bisa beli tas baru untuk Pamar sama Butari. Gumam Bu Fatma tersenyum licik. Beberapa hari menghilang, akhirnya Haikal pulang. Mas, mana perhiasanku? Todong Karin murka. Haikal mengeluarkan uang 5 juta dari dompetnya dan memberikan pada Karin. Kamu dapat uang dari mana, Mas? Tanya Karin lagi. Jual perhiasanmu. Apa? Gila kamu, Mas. Perhiasanku lumayan banyak, kenapa malah kamu jual, dan ini apa? 5 juta. Jual perhiasan apa kamu 5 juta? Peki Karin tak terima. Itu sisa dari hasil penjualan perhiasanmu, buat bayar rumah sakit. Kebutuhan makan kita di rumah sakit, belum lagi rengekan Satria mau mainan dan jajan. Semuanya pakai itu, jawab Haikal enteng. Brengsek kamu, Mas. Itu perhiasanku. Tapi yang sakit kan kamu, jawab Haikal santai. Kamu yang menyebabkan aku sakit. Dan kamu juga yang harus bertanggung jawab untuk semua biayaku. Aku tidak punya uang, Karin. Kamu tahu sendiri kan, aku tidak dapat apa-apa dari Adele. Ya, sebagai istri, kamu harus mengerti dan saling bantu. Tok. Tok terdengar suara ketukan pintu, membuat Karin dan Haikal menghentikan perdebatan mereka. Karin menghentakkan kakinya kesal, lalu keluar untuk membukakan pintu. Tok-tok. Ya? Sebentar. Peki Karin sedikit berjalan cepat. Siapa? Tanya Karin, melihat dua orang lelaki tegap berdiri di depan pintu. Karin sedikit ketakutan, tampang lelaki ini seperti bodyguard. Apa Haikal berhutang pada bos mereka? Batin Karin menerka-nerka. Selamat siang. Ya, siang. Bapak mau cari siapa? Tanya Karin pelan. Tolong segera kosongkan rumah ini. Karena pemiliknya akan menempati tempat ini. Maksud Bapak apa? Bersambung.